Lu yang pegang aja Za, saya percaya sama lu, jawab Indra tanpa sedikit pun berusaha menyingkirkan kedua telapak tangannya dari wajahnya, akan tetapi terdengar sebuah nada keyakinan dalam dirinya, keyakinan akan perlindungan yang diberikan kujang keris itu. Sekarang kasih tahu saya, apa yang kamu lihat Indra? Tanya saya dengan setenang mungkin mencoba tidak terjangkiti rasa panik yang Indra rasakan. Mungkin andai Indra tahu saya sudah memberikan sebuah kebohongan tentang keberadaan kujang keris tua itu, saya yakin Indra akan memukul saya saat ini juga. Saya lihat Mbah Wodo ada di sana Za, jawabnya dengan suara gemetar, jari tangannya terlihat menunjuk ke arah belakang tubuhnya, tanpa sedikit pun Indra menolehkan wajahnya, seiring dengan keterangan yang diberikan Indra. Segera saya arahkan sorotan lampu senter ke arah kumpulan pohon-pohon besar yang terlihat keangkerannya dalam gelapnya malam. Saya coba perhatikan dan hampir mencoba memanggilnya, tapi semua saya urungkan ketika saya melihat tangannya seperti memegang sesuatu, yang membuatnya berlumuran darah. Masa sih Indra? Tanya saya dengan nada meragukan. Sumpah Za. Sialan kamu Za, masih aja nggak percaya sama saya, ucap Indra dengan nada emosi. Saya hanya terdiam menunggu penjelasan selanjutnya dari Indra. Sampai akhirnya saya melihat, kemunculan menyerupai anak-anak kecil yang bergerak cepat layaknya monyet dari balik rerimbunan semak belukar. Mereka menghampiri Mbah Wodo, lalu berebut makanan yang berada dalam genggaman Mbah Wodo, layaknya tuan yang sedang memberi makan hewan peliharaannya. Mendapati lanjutan penjelasan dari Indra, mendadak saya teringat penjelasan yang pernah dikatakan Minto, sangat mirip dan menyerupai apa yang dilihat Minto. Hingga akhirnya Za, mereka seperti terusik dengan sorotan cahaya senter yang saya arahkan ke mereka. Sorot mata mereka terlihat tajam menatap saya dengan mulut terlihat mengunyah sesuatu, bercak darah itu begitu terlihat di sekitar mulut mereka. Sial, saya merinding lagi Za nyeritain semua ini, wajah Mbah Wodo terlihat beda banget, terlihat dingin dan menyeramkan, hingga akhirnya pandangan mata saya seperti memancing mereka untuk menghampiri saya. Sebelum saya mati kaku berdiri di sana, saya putusin langsung kabur Za. Rasa penasaran bercampur takut mengantarkan saya untuk meminta Indra untuk menemani, menunjukkan di mana tepatnya dia melihat sosok itu. Setelah mencoba membujuk dan memberikan sugesti keberanian akan keberadaan kujang keris tua yang berada dalam tas ransel, akhirnya Indra bersedia mengantarkan saya walaupun dengan tatapan mata yang hanya sekilas menunjukkan tempat di mana dia melihat penampakan Mbah Wodo dengan makhluk-makhluk kecil yang berlaku seperti layaknya monyet itu. Coba lihat Indra, jangan tutup mata terus, sumpah enggak ada apa-apa di sini, ucap saya sambil mengarahkan cahaya lampu senter ke deretan pohon besar dan rerimbunan semak belukar. Semua terasa sepi, sunyi, tanpa ada satupun pergerakan entah itu disebabkan angin ataupun hewan liar. Sumpah kamu Za, terlihat Indra dengan ragu menurunkan kedua belah telapak tangan dari wajahnya, tampak matanya masih terpejam seakan belum percaya dengan apa yang saya omongkan. Cerewet kamu Indra, sumpah ngapain sih saya bohongin kamu, jawab saya dengan agak keki atas ketidakpercayaan Indra. Terlihat mata Indra kini perlahan mulai terbuka, sampai akhirnya kedua matanya terbuka dengan sempurna. Tanpa saya duga sebuah teriakan keras terdengar dari mulutnya diiringi keputusan jurus langkah 1000 yang diambilnya. Wah! Lari Za, Za! Seiring teriakannya yang begitu cumiakan telinga dan membuat saya kaget, sebuah hembusan nafas dengan suara hembusannya yang terdengar menyeramkan menerpa wajah ini. Ini benar-benar merupakan kejadian kali keduanya setelah dulu pertama kalinya pernah mengalami peristiwa seperti ini di kamar mes. Indra, tungguin saya tungguin, teriak saya menyusul Indra yang sudah terlebih dahulu berlari meninggalkan saya. Rasa kaku di tengkuk ini begitu saya rasakan seiring dengan bulu kuduk saya yang berdiri, tajamnya duri dan rimbunnya semak belukar tidak lagi saya hiraukan. Rasa perih yang saya rasakan akibat luka bergesekan dengan duri menjadi motivasi tersendiri bagi saya untuk segera meninggalkan tempat terkutuk ini, setelah bersusah payah menuruni tumpukan batu alam yang menyerupai tangga. Akhirnya saya berhasil tiba di bawah, tempat di mana Hesti pernah memarkirkan motornya. Dengan nafas yang masih tersengal-sengal terlihat Indra yang melambaikan tangannya yang mengeluarkan sorotan cahaya senter terlihat dari kejauhan. Brengsek kamu Indra, ninggalin saya, lari lu cepat banget. Dengan nafas yang masih tersengal-sengal saya coba menumpahkan kekesalan yang saya rasakan. Kamu yang brengsek Za, kamu bohongin saya, kata kamu gak lihat ada apa-apa. Terlihat Indra tidak mau kalah diposisikan sebagai pihak yang bersalah.
Sumpah Endra, tadi saya sama sekali nggak lihat apa, jawab saya menyangkal tuduhan Indra karena merasa sudah dibohongi. Dengan sisa tenaga yang tersisa akhirnya kami memutuskan untuk segera menuju mobil di mana Mas Dikin dan Minto sudah menunggu. Baik, mereka di mana Za? Teriak Indra dengan penuh makian, matanya terlihat berupaya mencari keberadaan mobil. Saya hanya bisa menggelengkan kepala tanda ketidaktahuan akan keberadaan mereka. Lemas rasanya menerima semua kenyataan dan kejadian ini hingga akhirnya saya terkulai di pinggiran jalan. Setelah kemarahan Indra mereda terlihat dia berjalan menghampiri dan duduk di samping saya yang sudah terkulai dalam rasa putus asa. Maafin saya Indra, gara-gara saya kamu jadi ikut ngalamin hal seperti ini. Terlihat Indra hanya tersenyum dalam tatapan mata yang menerawang jauh, entah apa yang dipikirkannya. Lama kami terdiam dalam lamunan sendiri. Hingga akhirnya terlihat cahaya pagi mulai menyingkap kegelapan malam. Ini benar gila Endra, saya bingung harus jelasin seperti apa atas peristiwa ini. Ini sudah jam 9 pagi, coba kamu lihat, masa keadaannya seperti pukul 6 pagi. Kamu takut enggak Za? Saya jujur takut, saya takut kita terjebak di sini. Kamu pikir saya robot yang enggak punya rasa takut Endra? Saya juga takut, tapi saya lebih takut bila suatu saat nanti saya menceritakan ini pada orang lain, bisa disangka enggak waras saya. Terlihat Indra mencoba memperhatikan ucapan saya. Pemikiran positif saya Endra, kita tuh enggak benar ngalamin atau ngelakuin ini semua, mungkin kita sedang tertidur dan bermimpi ini semua, entah itu di mimpi kamu atau mimpi saya, yang pasti ini bukan hal yang nyata. Maksud kamu apa sih Za? Saya nggak ngerti sama penjelasan kamu. Maksud saya Endra, bisa jadi saya sedang berada di alam mimpi kamu, atau sebaliknya, yang pasti di saat kita terbangun, salah satu di antara kita pasti akan bercerita tentang ini semua. Wah benar-benar udah gila kamu Za, udah jelas-jelas ini nyata masih aja kamu bilang enggak nyata, ucap Indra seraya menyepak kaki saya. Sakit tahu. Biar kamu sadar ini nyata. Saya tetap berdoa semoga kejadian ini memang seperti kejadian yang baru saja saya jelaskan, dibanding saya harus menjelaskan saya terdampar di dimensi lain apalagi sampai harus bilang, kami diculik ke alam setan, alam jin. Sumpah Endra, pasti yang mendengar akan berkata kita mengada-ada bahkan mungkin kita dianggap gila. Udahlah Za, terserah kamu mau berasumsi apa, saya cuma berdoa semua ini segera berakhir. Andai ini cuma mimpi, itu lebih bagus. Yang pasti sekarang saya benar-benar merasa ngantuk dan letih Za. Ucap Indra sambil berusaha merebahkan diri di samping saya, hingga akhirnya kami tertidur dalam rasa keberputusasaan bahwa kami bisa kembali lagi dalam kehidupan normal kami di alam manusia. Samar pendengaran saya menangkap suara perbincangan yang teramat sangat dekat dengan posisi kami berada. Suara-suara itu bagaikan sebuah kalimat motivasi yang memberikan saya sebuah kekuatan untuk bisa keluar dari situasi ini. Endra, bangun Endra, teriak saya mencoba memberitahukan Indra akan suara percakapan yang saya dengar. Syukur Za, kamu udah sadar. Terlihat wajah Minto beserta beberapa wajah asing yang tidak saya kenal berusaha menenangkan saya. Tatapan mata saya kembali menatap wajah-wajah asing ini satu persatu, begitupun dengan ruangan tempat di mana saya berada sekarang ini, setiap detil ruangan tidak lepas dari tatapan mata ini. Tuh, di mana kita tuh? Tanya saya kepada Minto yang terlihat meminta segelas air kepada salah satu wajah asing yang ada. Minum dulu Za, tenangin dulu pikiran kamu, ucap Indra sambil mencoba membantu saya bangun dari posisi tidur. Di mana kita tuh? Siapa mereka ini? Tanya saya sambil mencoba meneguk air yang diberikan Minto. Segelas air teh manis hangat, cukuplah untuk mengembalikan kondisi badan saya yang terasa lemah. Kita sedang berada di rumah salah satu pemuka desa Za, terang Minto sambil menerangkan desa yang dimaksud. Mereka ini warga desa, yang membantu mencari dan menemukan kalian, terangnya lagi sambil memperkenalkan satu persatu wajah asing yang hadir di kamar ini. Di antara wajah-wajah asing yang hadir di kamar ini, saya merasakan ada yang kurang. Saya enggak melihat dua sosok wajah yang biasa menemani saya dalam perjalanan pencarian dan pembuktian ini. Dra, Mas Dikin, mata saya berusaha mencari keberadaan mereka di setiap sudut kamar ini. Terlihat Minto berusaha menenangkan kepanikan yang kembali saya rasakan. Tenang Za, tenang. Di mana Indra dan Mas Dikin? Tuh, di mana Aa? Tanya saya dengan nada meninggi penuh kecemasan. Cengkraman tangan saya berusaha mengguncang tubuh Minto yang belum juga menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Mereka ada di kamar yang lain, sebaiknya kamu tenang dulu Za.
Istirahat dulu. Mendengar keterangan dari Minto yang terdengar penuh keraguan, bayangan saya tentang hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi pada Mas Dikin dan Indra seperti memenuhi pikiran ini. Tanpa berpikir panjang segera saya bangkit dari tempat tidur untuk mencari keberadaan Indra dan Mas Dikin. Baru saja saya berdiri dan coba melangkah, tatapan mata ini masih terasa nanar, begitu juga dengan kaki saya yang masih terasa lemah. Untuk menahan bobot tubuh ini, melihat saya yang hampir terjerembab jatuh, dengan sigap Minto dibantu beberapa pria yang masih berada di kamar, berusaha menahan tubuh saya terjatuh dan kembali merebahkan saya di tempat tidur. "Za, masih aja kamu keras kepala," ucap Minto menggeleng-gelengkan kepalanya. "Sebaiknya kami pamit, biar Mas Reza bisa istirahat, bila ada perlu apa-apa, jangan sungkan untuk minta bantuan sama Pak Sukuk. Kami siap membantu," ucap bapak yang terlihat cukup berumur sambil menyelami tangan saya dan Minto. "Terima kasih atas bantuan bapak sekalian," terlihat anggukan dari kepala mereka, menunjukkan keramah tamahannya. Setelah itu mereka pergi meninggalkan kamar. "Pak Sukuk," ucap saya pada Minto penuh kebingungan. "Nama pemuka desa ini Za, pemilik rumah ini. Tolong jujur sama saya, apa yang terjadi dengan Indra dan Mas Dikin?" Terlihat Minto berusaha menutupi sesuatu dengan cara mengalihkan setiap pertanyaan saya. "Sudahlah Za, sebaiknya kamu makan dulu, nanti pasti saya jelaskan." Saya enggak nafsu tuh, tatapan mata saya masih menatap tajam pada wajah Minto dan berharap sebuah jawaban jujur tentang keberadaan Indra dan Mas Dikin. "Za, tolong untuk kali ini, kamu ikutin permintaan saya. Kamu harus sabar, istirahat dulu, setelah kondisi kamu pulih, saya janji akan menjelaskan semua ini." Ucapan Minto kali ini terlihat penuh kebijaksanaan, dan itu cukup untuk membuat saya terhipnotis atas semua perkataannya. Dengan sabarnya kembali Minto meminta saya untuk memakan makanan yang sudah disediakan. "Apa perlu saya suapin Za, biar kamu makan?" tawarnya dengan setengah meledek. Dengan setengah dipaksakan akhirnya beberapa suap nasi berhasil saya makan. Terlihat kegembiraan di wajah Minto melihat saya mau menuruti katanya, hingga pada suapan berikutnya terdengar suara azan yang berasal dari salah satu masjid yang mungkin berlokasi tidak jauh dari rumah Pak Sukuk. "Kamu kenapa Za?" tanya Minto melihat perubahan sikap saya. "Argeg, baru kali ini saya merasakan kumandang suara azan, bisa membuat rasa sakit seperti ini." Suara itu seperti menerbangkan berpuluh jarum tajam yang menghujami telinga ini. "Za, sadar Za, kamu jangan nakutin saya lagi dong." Piring nasi yang masih berada dalam genggaman tangan saya seketika terlepas seiring dengan keinginan saya untuk menahan laju suara azan memasuki telinga ini dengan kedua telapak tangan. "Sakit tuh, sakit." Teriak saya mencoba menahan semua siksaan. Kini bukan hanya rasa sakit pada telinga saja yang saya rasakan, perlahan saya mulai merasakan hawa panas pada seluruh bagian tubuh. Terlihat Minto terpaku tidak percaya dengan apa yang disaksikannya, bukan hanya gambaran keterkejutannya yang bisa saya lihat dari wajahnya. Saya juga bisa melihat tatapan kesedihan dari kedua bola matanya yang tidak tega menyaksikan keadaan saya yang tersiksa. "Ya ampun Za, kenapa jadi begini?" Kedua tangan Minto berusaha merangkul saya dan menahan pergerakan saya yang mulai tidak terkendali. "Nggak seharusnya kita memulai semua ini Za, ini salah. Ucap Minto dengan suara yang agak parau berusaha mengungkapkan penyesalannya telah memulai semua petualangan pembuktian ini. Ingin rasanya saya membantah semua penyesalan Minto dan mengatakan bahwa kita tidak salah dalam melangkah untuk semua pembuktian. Kejadian ini hanyalah sebuah jalan untuk sebuah jawaban yang kita cari. Dan saya mempercayai ada suatu proses awal dan akhir dari semua perjalanan ini. Antar saya ke kamar mandi, tolong." Ucap saya dengan suara yang semakin melemah. Rasa sakit yang saya rasakan sepertinya sudah menyerap semua energi yang saya miliki. Dengan bersusah payah Minto mencoba memapah saya ke kamar mandi dan membiarkan saya meringkuk dalam sudut kamar mandi. Antara rasa tega dan tidak tega, Minto mulai menciduk air dan perlahan mulai mengguyurkannya pada sekujur kepala dan tubuh saya. Sejuknya air yang membasuh tubuh seakan tidak mampu untuk menghilangkan rasa panas yang saya rasakan, hingga akhirnya semua siksaan itu menghilang seiring dengan terhentinya suara kumandang azan. "Sebenarnya apa yang enggak kami ketahui dari semua ritual ini Za?" ucap Minto sambil memalingkan muka dari saya yang sedang berganti pakaian. Tatapan matanya yang menatap halaman luar melalui kisi-kisi jendela kamar menunjukkan keseriusan dalam pertanyaannya. "Jujur sama saya Za, perjanjian apa yang telah kamu buat dengan Mbah Wodo itu?" Kini tatapan Minto berpaling menatap saya dengan tajam. Baru kali ini saya lihat keseriusan dari seorang Minto.
Sumpah tuh, saya nggak berjanji apa-apa dengan Mbah Wodo, tapi apa Za? Terlihat nada bicara Minto sedikit menyentak akibat kegusaran dari setiap rasa penasarannya. Saya masih penasaran dengan semua sketsa yang saya lihat di dalam air itu tuh. Apa maksud dari semua itu? Jawab saya sambil berpaling dari tatapan Minto yang membuat saya merasa tidak nyaman dan dipenuhi rasa bersalah. Entah kamu bodoh, atau pura-pura bodoh Za, buka pikiran kamu Za, buka mata kamu, semua yang kamu lihat itu tumbal dari semua ritual yang kamu lakukan, ucap Minto menumpahkan kekesalannya, jari-jari tangannya terlihat mengepal menunjukkan betapa besar rasa kesal yang menguasai pikirannya. Persetan dengan tumbal tuh, persetan dengan semua omong kosong itu, kalian semua klinik. Mempercayai sesuatu yang belum pasti, coba lihat apa yang saya dapatkan tuh, Apakah saya menjadi ganteng dan mendapatkan semua wanita yang nanti akan saya temui ataukah harta kekayaan yang akan saya dapatkan hanya dengan semua ritual yang penuh tipuan dan sihir ini? Benar-benar keras kepala kamu Za, terlihat Minto secara mendadak mencengkram kaos pada bagian leher saya, kepalan tangannya yang terangkat, siap untuk mendaratkan emosi yang dia rasakan. Ini bukan lagi mengenai teror makhluk-makhluk halus, Hesti, atau apapun kejadian-kejadian aneh yang kita alami Za. Ini sudah menyangkut nyawa kami, nyawa teman kamu Za. Sepertinya Minto sudah tidak bisa menahan lagi semua kekesalannya, kepalan tangan itu sepertinya hanya tinggal menunggu waktu mendarat ke wajah ini. Tidak ada keinginan saya untuk mencoba membela diri apalagi mencoba untuk melawan, saya hanya ingin Minto tahu bahwa tidak ada satupun tekanan yang akan membuat saya berpaling dari keyakinan saya, apalagi untuk mempercayai semua kata-kata tumbal ini. Ada apa ini? Terlihat wajah seorang tua yang baru kali ini saya temui, menatap kami dengan wajah keheranan. Seiring dengan kehadiran Pak Sukuk, Minto mengurungkan keinginannya untuk menumpahkan emosinya. Dari tadi saya dengar suara ribut-ribut, tapi maaf saya enggak bisa ninggalin teman kalian, ucap Pak Sukuk melangkah masuk ke dalam kamar dan mencoba mendudukkan saya di tempat tidur. Siapa nama kamu Dik? Tanyanya dengan ramah. Reza, bapak yang bernama Pak Sukuk, sambil menganggukkan kepalanya terlihat senyuman di wajahnya. Apa yang telah kamu lakukan Dik Reza? Sebuah pertanyaan yang terdengar pelan mengalir dari mulutnya, tapi semua itu tidak bisa menutupi apa yang saya lihat dan saya rasakan, saya merasa di balik sikap lembut dan keramahannya. Orang ini bukanlah orang yang biasa, mungkin dia mempunyai kemampuan seperti orang-orang pintar lainnya. Sebelum saya kembali bertanya, ada yang ingin saya beritahukan pada Dik Reza. Pak Sukuk terdiam sesaat, terlihat dia memejamkan matanya, seperti layaknya orang yang sedang berpikir dengan keras. Dik Reza, suatu saat kamu akan menemukan jawaban atas semua keraguan kamu akan melihat apa yang tidak ingin kamu lihat, kamu akan merasakan apa yang tidak ingin kamu rasakan. Sejujurnya saya tidak mengerti akan maksud dari semua perkataan Pak Sukuk, bagaimana dia bisa menerka-nerka sesuatu yang belum terjadi. Kembali terlihat Pak Sukuk mencoba tersenyum kepada saya, seolah-olah dia mengerti apa yang sedang saya pikirkan. Ini yang dinamakan dengan ilmu penerawangan Dik Reza. Sekarang coba jelaskan kepada saya, apa yang telah terjadi. Wajah Pak Sukuk terlihat menanti jawaban yang terucap dari mulut saya. Akhirnya setelah lama terdiam, saya coba jelaskan tentang semua prosesi ritual yang saya jalani dan sketsa-sketsa wajah yang saya lihat dalam prosesi ritual tersebut, hingga peristiwa aneh yang menimpa saya dan Indra. Rupanya semua sudah dimulai, kamu akan mendapatkan perubahan dalam hidup kamu Za. Maksud Pak Sukuk? Tanya saya dengan rasa penasaran. Apa yang Indra saksikan, itu hanyalah sebuah gambaran tentang apa yang telah terjadi. Sebuah korban telah menjadi awal dari perjanjian kamu dengan kekuatan yang enggak kasat mata. Tumbal, entah saya harus percaya atau mentertawai semua penjelasan Pak Sukuk. Ya, percaya atau enggak, semua itu sudah terjadi, semua sudah dimulai, jelasnya kembali, terlihat wajah Pak Sukuk memperlihatkan raut penyesalan akan semua yang telah terjadi. Di mana, teman-teman saya yang lain Pak? Terlihat Pak Sukuk terdiam sesaat, mencoba meyakinkan dirinya, bahwa saya sudah siap untuk mendengarkan semua penjelasannya. Tuh, tangan saya mencoba menggoyangkan bahu Minto dan berharap ada sedikit penjelasan dari mulutnya. Mendapati perlakuan seperti ini, kontan membuat kekhawatiran saya muncul seketika. Apa yang terjadi dengan Indra dan Mas Dikin? Mengapa mereka terasa sulit sekali untuk berbicara sekedar menjelaskan keberadaan mereka? Dik Reza, mari ikut saya, ucap Pak Sukuk, mengajak saya untuk mengikuti langkah kakinya.